Dian mengalami perundungan setiap hari di sekolah. Suatu hari saat ia pulang ke rumah, ibunya yang bisu sedang tertidur dan ia mulai mencari di internet cara untuk mati tanpa rasa sakit. Tepat saat itu muncul sebuah iklan pop-up di layarnya. Iklan itu bertuliskan, "Jangan bunuh diri. Kami akan memberikan pelajaran kepada para pengganggumu." Demi ibunya yang memiliki disabilitas, Fihan menelepon nomor yang tertera di iklan tersebut. Keesokan paginya, dengan terpincang-pincang, Fihan tiba di lokasi yang telah ditentukan. Di sana, seorang pria bernama Jack datang dan membawanya dengan mobil. Fihan mulai menceritakan kisah menyedihkannya. Ia menjelaskan bagaimana para pengganggu di sekolah membawanya sendirian ke atap setiap hari dan memukulinya tanpa ampun hingga puas. Merasa lelah dan hancur, Fihan mengadu pada gurunya. Namun alih-alih menolong, gurunya malah berkata, "Pasti ini salahmu. Kenapa hanya kamu yang dipukuli dan bukan yang lain?" Para pengganggu segera mengetahui bahwa Fihan telah mengadu. Untuk membalas dendam, mereka sengaja mendorongnya ke jalan saat ia pulang dan sebuah sepeda motor melindas kakinya hingga terluka. Fihan pun pergi ke kantor polisi untuk melapor, tetapi ia juga tidak mendapat bantuan di sana. Momen yang paling mengejutkan terjadi ketika Fihan menemukan para pengganggu itu berada di dalam rumahnya sendiri. Ibunya yang bisu dan seorang asing tidak bisa membela diri. Memanfaatkan hal itu, para pengganggu menghina keduanya. Lelah akan segalanya, Fihan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Tapi sekarang Jack telah memutuskan untuk membantunya. Tim Jack menyusun rencana berbahaya untuk membalas dendam. Dengan menggunakan identitas palsu, Jack menyamar menjadi guru para pengganggu itu. Hari itu juga, setelah jam pelajaran selesai, ketiga anak itu sedang mengganggu siswa lain dan hampir memukulinya. Jack datang tepat waktu, memarahi mereka, dan membawa siswa tersebut pergi. Tiba-tiba, salah satu pengganggu melempar kaleng ke arah Jack. Terkejut, Jack melihat salah satu dari mereka menampar temannya sendiri dan menyalahkan Jack dengan suara keras. Mereka menuntut uang pada Jack agar tetap diam. Jack hampir memberikan uang itu, tetapi para pengganggu langsung merampasnya dan pergi dengan tenang, tanpa mengetahui bahwa Jack telah merencanakan semuanya. Merasa berhasil, para pengganggu pun merencanakan sesuatu yang lebih keji. Seorang gadis dengan sengaja merusak penampilannya, membuka sebagian kancing bajunya, lalu berlari keluar dari perpustakaan sambil berteriak. Kerumunan orang berkumpul, dan gadis itu menuduh Jack telah melecehkannya di depan kepala sekolah. Semua orang terkejut, kecuali si pengganggu utama yang tersenyum puas. Ia telah mengancam gadis itu agar membuat tuduhan palsu. Mereka pikir rencana mereka berhasil, dan para pengganggu tersenyum puas. Namun Jack juga ikut tersenyum, dengan senyum aneh. Ia masuk ke ruang kelas bersama kepala sekolah. Atas permintaan Jack, seorang guru memeriksa tas para pengganggu dan menemukan buku-buku dewasa serta foto si gadis. Gadis itu segera mencabut tuduhannya terhadap Jack. Seorang guru saja sudah mampu membalikkan keadaan. Tapi keseruan yang sesungguhnya baru akan dimulai ketika seluruh tim Jack masuk ke sekolah.